Ya, selamat malam semuanya. Suaranya bising ya. Cek cek. Sorry sebelumnya tadi kayaknya ada salah setting di ini mikrofonnya, jadi agak-agak bising ya suaranya. Tuh, oke, ini udah oke ya suaranya. Ini masih sekitar 7 orang yang nonton. Kita masih tunggu ya sampai jam 9 lebih 10 menit. Oke, sudah mantap ya. Silakan bagi teman-teman yang ada trading, ide trading, silakan bisa chat ke sini langsung aja ya, jangan di line, karena kalau di line kadang nggak kebaca ya, karena banyak sekali yang tanya, jadi saya agak kesulitan untuk jawab. Kalau mau tanya waktu trading bisa tanya di Telegram, nanti bisa saya jawab dengan chart. Kalau di line agak kesulitan ya, jadi silahkan kalau ada trading idea bisa chat langsung. Ada 9 orang yang nonton ya. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu seperti biasa. Kita ngobrol IHSG dan saham-saham yang lagi hot ya untuk trading besok. Silakan ya bagi teman-teman yang ada ide trading bisa chat di sini langsung. Kita bisa ngobrolin nanti. Kita lihat apakah benar-benar menarik untuk trading. Ini udah jam 9 lebih 9 ya. Untuk sementara ini ada 9 orang yang sudah join. Kita masih tunggu ya. Mungkin ini karena bukan channel YF Trader, jadi agak-agak turun ya yang nonton. Ya ginilah, karena kita di bed jadi nggak bisa live streaming di channel YF Trader. Cuman setelah rekaman ini selesai, videonya nanti saya akan upload di channel YF Trader. Jadi teman-teman besok pagi udah bisa chat, maksudnya bisa cek di channel YF Trader ya, video yang live streaming malam ini. Yang stock call juga sudah saya upload di channel YF Trader, bisa dicek. Ada 4 saham ya. Itu sahamnya ada CTRA, lalu WOM Finance, terus BNLI, dan yang terakhir itu SSIA ya, yang terakhir itu ada, jadi ada 4, BNLI, CTRA, SSIA, dan WOM Finance. Jadi itu ya, tapi kita ada yang udah posisi, ada yang belum teman-teman. Ada yang chat saya juga tadi, ada yang ambil CTRA, lalu ada yang take profit BNLI di berapa tadi ya, naik berapa persen, 2% aja langsung di take. Lalu WOM Finance belum main ya hari ini. SSIA koreksi ya, nanti kita lihat ya. Ini udah jam 9 lebih 11 ya, yang nonton 13 orang. Oke, kita mulai aja langsung biar nggak kemalaman. Oke. Jadi hari ini IHSG kembali positif ya, sesuai prediksi. Cuma nggak nyampe target kita di resisten psikologis di 5.400.
hampir ya, tadi ke high-nya itu 5.395, cuma nggak nyampe ke 5.400. Mungkin besok ya bisa lanjut. Jadi hari ini itu penguatannya juga diikuti dengan volume ya, bisa dilihat teman-teman, volumenya hampir sama. Jadi hari ini IHSG itu positif 0,6% atau 35 poin ke level 5.395. Itu sudah mengkonfirmasi bahwa secara minor trendnya untuk IHSG ini sudah uptrend ya. Jadi sejak Desember IHSG sudah mulai uptrend karena sudah bergerak di atas moving average 60 hari ya, mampu bertahan. Dan kemarin beberapa hari yang lalu, minggu lalu, break downtrend line di level 5.320 ya. Itu cukup penting juga karena itu adalah garis trend yang dia punya sejak bulan November. Jadi itu sedikit banyak merubah dari arah IHSG untuk ke depan itu. Nah, tantangan IHSG selanjutnya itu ada uptrend line yang dibentuk juga sejak bulan November sampai dengan hari ini ya. Jadi itu membentuk uptrend line sedikit agak datar, itu di level 5.426. Jika itu level mampu dicapai, artinya sudah di atas uptrend line itu akan lebih positif lagi ya. Jadi siap untuk level all time high 5.500 ya. Yang terdekat sih ke 5.490 dulu. Oke, lalu kita lihat posisi asing hari ini. Kenapa saya berikan judul prediksi IHSG setelah kembalinya dana asing? Karena hari ini asing tercatat net buy cukup besar ya, sangat signifikan sekali. Tadi sempat ke level 900 bio ya, berarti hampir 1 triliun. Itu rekor ya, rekor tahun 2017 ya. Selama Januari dan Februari ini belum sampai lebih dari 500 bio. Jadi hari ini cukup besar sekali dana asing yang masuk. Terlihat juga di rupiah kita ya, rupiah masih stabil di area 13.340 dan tadi sore ditutup di 13.308 kalau nggak salah. Jadi cukup positif ya, terlihat di situ. Lalu untuk posisi asing, saham-saham 5 saham yang dikolek sama asing hari ini itu ada Bank Rakyat ya, Bank Rakyat dan Bank Mandiri, dua bank BUMN memimpin dengan nilai transaksi yang hampir sama ya. Bank Rakyat sebesar 331 bio, lalu Bank Mandiri 325 bio, dan akhirnya BCA ya, BCA setelah kemarin masuk net sell, hari ini masuk net buy, posisi ketiga 93 bio, lalu disusul Bank Negara 88 bio, dan yang terakhir Astra Internasional 76 bio. Lalu untuk posisi net sell asing ada di saham Unilever yang pertama, tidak terlalu besar ya, 43 bio, lalu disusul Telkom 32 bio, ITMG 14 bio, Penin Life 13 bio, dan yang terakhir Tower Bersama 11 bio. Jadi jika dilihat hanya Unilever sama Telkom ya yang hari ini sedikit agak menghambat ya, untuk menghambat IHSG untuk naik signifikan. Jadi kurang signifikan kalau dilihat dari dana asing yang masuk ya, nggak lebih dari 1% kenaikannya. Oke, silahkan ya kalau ada trading idea nanti kita akan bahas, bisa chat.
Jadi saya buatkan judul prediksi IHSG setelah kembalinya dana asing itu karena hari ini rekor asing di regular market, net buy yang cukup signifikan bisa dibilang ya. Jadi saya memberikan judul itu. Banyak yang tanya asing, dana asing maksudnya apa gitu ya, karena asing hari ini net buy cukup besar, jadi itu cukup spesial buat saya kasih di judul itu. Sebenarnya asing ini sendiri adalah sebuah membentuk psikologi market ya. Ketika asing keluar, kita cenderung juga ikut keluar. Kalau asing masuk, kita ikut masuk. Jadi itulah yang dibentuk oleh asing jadi psikologi market. Berapa bulan yang lalu ya, ketika GPM mengeluarkan downgrade Indonesia ya, itu juga salah satu sentimen untuk membentuk psikologi market gitu. Jadi kalau kita lihat di IHSG ini kan sering tuh kalau kita baca di berita-berita dana asing net buy sekian, net sell sekian. Nah itu tadi, itu yang membentuk psikologi market sendiri. Nah bagaimana ya setelah hari ini posisi asing net buy yang cukup besar? Nah saya pikir ini adalah salah satu cerminan bahwa asing kembali setelah akhir tahun lalu banyak sekali net sell terus menerus ya, sampai sekitar 12 triliun atau sampai 15 triliun bahkan itu dana asing keluar ya. Tapi itu tidak hanya di Indonesia ya, hampir semua emerging market kena efek Trump ya, semua dana asing keluar dari emerging market. Dan hari ini asing net buy untuk pertama kalinya di atas 500 bio ya. Sepengamatan saya hari ini adalah rekor untuk transaksi saham di regular market gitu. Jadi untuk besok kemungkinan IHSG akan masih lanjut. Ngelihat dari perilaku dari asing sendiri, saya lihat besok masih akan ada lanjutan ya, penguatan lanjutan, cuma agak terbatas ya, karena dilihat dari stokastik sudah masuk area overbought, lalu sudah dekat dengan resisten juga, resisten uptrend line ya ini ya. Jadi kemungkinan akan ada lanjutan ke level 5424 atau 5426, itu resisten yang mungkin akan tercapai ya itu. Jadi kalau misalkan IHSG sentuh situ, bagi teman-teman yang pegang saham sudah rally selama 3 atau 4 hari, bisa take profit dulu ya. Seperti Bank Negara kan juga masuk stock call minggu lalu dan masuk target juga di 6.000, sudah waktunya take profit. Untuk sementara ini ada yang nonton itu sekitar 17 orang ya. Selamat malam ya. Ini 18 ya. Kita live streaming sementara ini di channel saya pribadi ya, karena YF Trader masih di ban, jadi kita masih ngungsi dulu ke channel ini. Tapi tetap teman-teman harus tetap perhatikan upload video di channel YF Trader ya. Oke, lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama kita akan review stock call kita minggu ini ya. Yang pertama itu ada CTRA. CTRA masih aman ya, saya pikir tadi bisa BOW di level 1370-an ya, di low yang sebenarnya tidak terlalu ini menarik. Makanya tadi saya sedikit bocoran ya, di private trading room kita juga BOW tapi nggak dapet di level 1340 ya. Kalau misalkan mau ambil atau mau ambil buru-buru ya, bisa langsung hajar kanan ya. Untuk CTRA saya pikir sudah layak untuk koleksi untuk jangka menengah ya, jangka menengah. Dan saya kemarin juga baru ngobrol-ngobrol
teman saya yang cover CTRA ini. Jadi pasca merger dengan CTRP dan CTRS, NAV-nya naik 20% ya. Jadi itu menggambarkan aksi corporate action yang cukup menguntungkan ya, meningkatkan value dari net asetnya. Jadi CTRA nanti asetnya akan naik sekitar 20% setelah merger, dan itu cukup positif ya jika dilihat dari kekuatan dari sektor properti ini kan, dilihat dari asetnya ya. Jadi asetnya sendiri akan tumbuh dan positif ya. Itu tercermin dalam pergerakan sahamnya ya. Dalam jangka menengah akan bergerak di atas moving average 60 dengan target setidak-tidaknya ke 1700. Itu untuk CTRA. Lalu untuk teman-teman yang mau trading ya, bisa dicoba untuk BOW di level 1360 atau di bawah itu. Lalu untuk cut lossnya di level 1340 ke bawah ya. Jadi tetap ya, seperti yang teman-teman tahu, Yev Trader selalu menyarankan cut loss di jam-jam yang sudah ditentukan ya. Di jam setengah 4 atau pre-closing kita baru bisa memutuskan kita cut atau hold itu. Makanya Yev Trader tidak pernah menggunakan smart trader yang itu dilakukan oleh aplikasi gitu. Jadi karena aplikasi tersebut tidak bisa mendeteksi false break ya. Misalkan kita trading saham A, kita pasang cut loss di misalkan harganya 1000, lalu kita harus cut loss jika harga 975 ya. Nah kebetulan sesi 2 jam setengah 3 harganya menyentuh level 975. Nah itu setengah 3, lalu setengah 4 harganya balik lagi ke 1000. Itu tadi kita udah cut loss, ternyata sahamnya balik. Itulah mengapa Yev Trader tidak pernah menyarankan menggunakan aplikasi smart trader ya, karena aplikasi tersebut atau tools tersebut tidak bisa mendeteksi false break. Itu tadi ada beberapa teman-teman yang tanya lalu menggunakan itu. Saya tidak menyarankan ya. Kalau Anda benar-benar mau trading yang benar ya, harus tetap eksekusi sendiri. Nah masalah kita kadang-kadang nggak tega cut loss. Nah itu tadi, kalau misalkan sudah di luar dari trading plan ya harus kita cut gitu. Kalau menggunakan aplikasi atau tools itu biasanya memang itu nggak kenal kata ampun, cuma dia tidak bisa mendeteksi false break gitu. Oke, lanjut ke saham BNLI. Hari ini BNLI sempat menguat ya ke level 685, tapi kembali bergerak di bawah moving average 5 hari. Itu artinya masih berada di range yang udah dibilang flat ya, masih flat. Tapi dengan mendekatnya harga dengan moving average 20, saya pikir tidak akan lama lagi untuk BNLI ya. Lalu kita lihat juga stokastik juga sudah mulai mendekati area oversold ya, jadi tinggal tunggu waktu aja. Jadi bisa dipertimbangkan untuk BOW di level 660 ya. Itu kalau di bawah itu bisa jadi boleh ambil lagi, dengan catatan closingnya harus kembali di atas 660 untuk BNLI tuh. Lalu take profit terdekat ya, untuk teman-teman yang suka tektok bisa dicoba di level 710 dan 760 ya. Itu untuk tektok. Kalau untuk simpan-simpan masih panjang perjalanannya BNLI ya. Bisa ke 900
atau 930. Itu untuk BNLI. Itu YF Trader sendiri trading ya, nggak simpen untuk saham ini. Yang disimpan ada saham yang naik hari ini, properti ya. Teman-teman tahu lah sahamnya apa. YF Trader sendiri belum berminat untuk take profit karena itu bukan saham untuk trading. Oke, itu untuk BNLI seperti itu ya. Jadi pertimbangan untuk BOW di 660, lalu kalau bisa dikasih di bawah lagi bagus, lalu take profitnya di 710 dan 760. Lanjut, hampir sama dengan BNLI. WOM Finance masih dalam sideways minor, sideways ya, jadi masih dalam box. Jadi juga sudah mendekati moving average 20 hari. Ini bisa dipertimbangkan untuk BOW ya, di level 200, 202 atau 200. Tapi kalau dikasih di bawah 200 ya bagus ya, asalkan closing ya, closing jam setengah 4 sampai jam 4 itu kembali di atas 200. Itu benar-benar best price ya. Lalu untuk target take profit terdekat itu di level 230 dan 240. Itu untuk WOM Finance. Jika dilihat dari stokastiknya masih ada peluang untuk BOW ya, karena masih belum mendekati area oversold, dan MACD nya juga masih memberikan sinyal koreksi dulu ya. Jadi silahkan untuk BOW dan simpan saham WOM Finance selama masih di atas 200. Lalu saham yang terakhir di Stockholm minggu ini itu adalah saham SSIA. Oke, bisa dilihat teman-teman ya, di MACD nya dead cross, lalu stokastiknya dead cross. Nah, ini bisa menjadi sebuah sinyal yang cukup berbahaya, bisa dibilang seperti itu, jika SSIA bergerak di bawah moving average 20 ya. Teman-teman perhatikan, itu SSIA membentuk box, dan box itu juga sangat menentukan ya, bisa dibilang juga menentukan. Itu di range 600 ya. Jika SSIA bergerak di bawah 600, itu bisa dipertimbangkan untuk avoid ya, avoid dulu ya. Bisa dilihat ini ya, ini Agustus 2016 hampir sama, walaupun trennya ini sudah sebenarnya harusnya bullish reversal ya. Jadi sebenarnya sudah bullish reversal, cuma karena kita lihat dari MACD nya juga ya. Oke. Gitu untuk SSIA, jadi sedikit agak berbahaya ya, kita watch aja. Kalau misalkan SSIA masih uji support, sebaiknya hindari ya untuk SSIA. Gimana, suaranya jelas ya? Ini suara saya jelas teman-teman? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Saya lihat dulu line. Dari siang banyak banget yang tanya-tanya saya di line. Jadi di line itu kalau misalkan saya nggak buka aplikasinya ya, itu nggak masuk ya. Jadi masuknya itu telat. Kasihan kalau misalkan ada teman-teman yang nanya di jam setengah 10, saya bukanya jam 11 siang ya. Karena saya itu fokus di lihat running trade ya, jadi nggak bisa buka-buka HP ya. Kalau misalkan mau chat
itu di Telegram, karena Telegram itu ada di PC. Jadi teman-teman juga bisa saya jawab pertanyaannya dengan chart. Jadi saya nggak cuma misalkan tanya bumi belinya di mana, ya saya liatin chartnya, berdasarkan chart belinya di sini ya gitu. Jadi kalau misalkan di line itu agak kesulitan saya mau share chat ya. Jadi teman-teman harap di follow Telegram saya di add ya, pakai add YEF Live, YEFL Live. Jadi silahkan di description kalau nggak salah ada ya. Kalau nggak ada nanti saya ini deh. Tuh saya kasih di chat ya. Jadi Telegram saya @YEFLIVE YEF Live ya. Tuh bisa di add. Kalau teman-teman besok waktu trading ya, itu jangan chat saya di line, chatnya di Telegram ya, biar teman-teman bisa langsung saya kasih jawabannya. Kalau teman-teman nanyanya di line, itu nanti bisa saya cek jam makan siang itu. Saya baru pegang HP, karena kalau misalkan HP itu cuma di telepon sama klien saya, itu pun juga ada di satunya, HP satunya. Jadi nggak HP yang saya kasih di line itu jarang saya buka waktu jam trading. Saya lebih fokus ke running trade ya gitu. Oke, kita coba buka dulu line-nya. Mungkin kita selesai jam 10 aja ya, nanti nggak lama-lama. Jadi teman-teman biar efektif dan efisien silahkan tanya. Ini juga hanya saya ambil beberapa pertanyaan aja ya. Ini ada pertanyaan dari Irfan, BRPT, BNLI, TP di berapa, Doit dan BES besok lanjut pullback. Oke, kita bahas satu-satu ya. BRPT BRPT saya pikir sudah mendekati resisten psikologis ya, di 2000 itu bisa dipertimbangkan untuk take profit sebagian ya. Jadi three white shoulders bisa berpotensi akan dibentuk, lalu sideways dulu ya. BRPT, jadi pertimbangkan untuk take profit besok, sell on string ya, kalau bisa di atas 2000. Oke, jadi besok itu ada resisten di level 2030, lalu selanjutnya itu ada di 2090. Jadi di range itulah besok bisa sell on string ya untuk Barito Pacific TBK ya. Volumenya cukup besar hari ini ya. Jika dibandingkan hari kemarin naik ya, sedikit naik ya. Jadi mungkin ini masih baru main ya. Besok bisa ada lanjutan. Untuk BNLI saya pikir sudah ya di 710 sampai 760 yang terdekat ya. Lalu untuk Doit ini target terdekatnya itu di 660 ya. Cuman harus dilihat lagi teman-teman ya, bahwasanya Doit ini punya historical bahwa dia maksimum naik itu kalau misalkan ada koreksi itu hanya 3 hari saja ya, lalu habis itu koreksi dan mendatar gitu. Cuman yang menjadi catatannya adalah bahwa kita lihat besok candlenya itu apakah berada di
bawah moving average 5 hari atau tidak ya, karena secara history ya kita bisa lihat ini kejadian terdekatnya ini di bulan Desember ya, ketika dia naik 3 hari lalu dia koreksi dengan 3 inside down ya, ini 3 inside down lalu mendatar. Nah itu yang ditakutkan, koreksi hari ini itu ternyata hari ini tidak 3 inside down, itu masih di atas moving average 20. Jadi besok adalah penentuan, jika besok mampu bertahan di atas, bagusnya lagi bertahan di atas 600 ya itu bagus ya. Cuman untuk harapan seperti rally bulan Oktober ya itu sedikit agak sulit ya, karena sudah stokastiknya juga sudah masuk ke area overbought ya. Tapi ingat teman-teman ya, kita lihat juga ini bulan November saat rally ini stokastik berada di area overbought itu selama hampir 1 bulan itu. Jadi nggak mustahil kalau stokastik itu masuk area overbought, saham itu selesai, belum tentu gitu, bisa berkepanjangan asalkan didukung dengan banyak hal gitu. Misalkan volumenya masih terus meningkat dan diikuti dengan frekuensi juga ya, lalu juga dilihat dari MACD-nya juga oke. Nah itulah faktor-faktor yang mempertahankan stokastik itu biasanya bisa lama di area overbought itu. Cuma secara histori dari Doit ini sedikit agak gimana ya, bisa dibilang ya agak sulit untuk ulang rally bulan Oktober, lalu Juni, Juli, lalu Maret ya, itu agak sulit karena dilihat dari historinya kalau misalkan rally itu dia nggak ada koreksi ya, closingnya tetap di area positif terus berturut-turut itu. Cuman bisa dilihat ya bahwa dia punya uptrend line itu, setelah touch di uptrend line dia akan rally. Nah masalahnya dia setelah touch dia naik 2 hari saja, setelah itu koreksi ya. Itu yang menjadi pertanyaannya itu sedikit agak ini ya, membingungkan gitu ya. Apa yang harus dilakukan adalah hold ya, karena saham ini secara tren jangka panjang ya, jangka panjang itu masih uptrend tuh saya pikir, dan belum selesai ya. Selama dia masih di atas moving average 60 20 hari, belum nggak perlu takut ya untuk Doit. Untuk take profit Doit di 660 ya terdekatnya itu. Lalu untuk cut loss Doit itu ada di 505 ya, di bawah 505. Ada pertimbangan Doit ini sudah break low di moving average 60 20 dan uptrend line, jadi tidak ada kata pun cut. Oke, lanjut. Apa tadi? Base. Oke, masih dari Irfan ya. Oke, untuk base ya. Ini banyak yang tanya di Telegram ya. Langsung direspon tanya di Telegram. Jadi kalau misalkan live streaming gini nanyanya enaknya di YouTube aja ya teman-teman, biar teman-teman yang lain bisa lihat gitu. Tapi nggak apa-apa, di Telegram lebih enak lah seenggaknya. Ini saya juga mau bikin grup ya, untuk kita bisa ngobrol di chat ya. Cuma saya masih agak-agak takut kalau misalkan nanti saya bikin grup dan itu akan menjadi grup-grup yang biasa gitu,
olok-olokan, debat-debat yang nggak jelas gitu, saling-saling menyerang kayak gitu, seperti yang kita lihat di Stockbit, di grup-grup yang lain itu kan kebanyakan emang debat-debat kusir gitu ya. Padahal tujuan kita untuk masuk ke forum itu adalah mencari informasi yang nantinya akan meningkatkan profit kita di trading saham gitu, tidak untuk debat. Nah, kira-kira teman-teman bisa ini nggak, bisa konsisten untuk tidak debat nggak kalau misalkan Jeff bikin grup? Jadi kan banyak yang minta, Jeff kapan bikin grup biar kita bisa ngobrol rame-rame. Nah, ini saya lagi pertimbangkan untuk bikin grup, cuma saya masih belum yakin dengan keadaan yang seperti biasa ya, banyak debat-debat itu saya kurang suka ya. Ini ada yang chat gambar kurang clear, bisa dinaikin ini ya, di setting ya, bisa di setting lalu di setelan ya, kalau pakai bahasa Indonesia di setelan, lalu di kualitas silahkan pilih kualitas paling tinggi ya, itu ada 720p HD ya. Oke, kembali ke base ya. Jadi base ini masih ada potensi untuk uji support ya di level 304 ya. Itu bisa dicoba. Cuman kalau misalkan closingnya di bawah 304 itu bahaya ya, karena bisa jatuh ke level 290 gitu untuk base. Lihat volumenya juga tadi koreksi diikuti dengan volume ya, jadi agak bisa ada lanjutan besok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih dari line ya. BP, tanya BP dari Pak Arif. Oke, untuk BP menarik sekali ya. Saya pikir BP menarik selama dia masih di atas moving average 20 ya. Ini saat ini sedang uji ya, sedang uji support moving average 20. Jika besok mampu bertahan di atas 130 berapa nih, 134 lah ya, mampu bergerak di atas itu bisa dipertimbangkan untuk spekulatif buy ya, untuk BP. Lalu ada yang nanya lagi energi. Untuk energi ini saya pikir masih ada potensi untuk uji support ya, di level 65 atau di range 69 ya. Jadi di range itu 69 dan 65 itu penentuan. Jika break 65 itu artinya dia harus uji support moving average 20. Sebenarnya agak sulit ya untuk analisa saham yang baru bangun seperti ini, karena dia historicalnya belum bisa dilihat ya. Pertama itu, yang kedua kita juga agak-agak riskan untuk merekomendasikan saham seperti ini karena ada risiko dia akan parkir. Itu yang saya tidak mau terjadi teman-teman ya. Teman-teman apalagi baru-baru coba lalu masuk ke saham seperti ini dan uangnya parkir, otomatis dia akan menjadi penonton ya setelah itu. Nah, untuk teman-teman yang baru masuk, saya tidak rekomendasikan untuk saham ini ya, saham energi ataupun saham UNSP atau apa, walaupun dalam waktu sekejap Anda bisa kaya menggunakan saham ini atau trading saham seperti energi, tapi itu tidak bagus untuk pemula ya. Tuh. Lanjut ke ini aja langsung ya, di YouTube
pertanyaan di YouTube. Denny Wang, malam Pak Dekik, apakah bisa melemah atau menguat besok? Oke, Dekik ini potensinya besok masih koreksi ya, bisa dipertimbangkan untuk BOE kalau misalkan belum ada posisi di level 107 sampai dengan 102 ya. Sebentar ya, ada yang tanya di line. Oke, untuk Dekik ya, untuk saham ini kemungkinan ada potensi untuk koreksi dulu, uji support moving average 20 di level 107 dan lower line channel di 101. Itu best price nya untuk saat ini ya, dan sekaligus jadi cut loss level ya. Mungkin cut loss levelnya belum ya, cuma bagi teman-teman yang sedikit agak konservatif ya bisa cut di situ ya. Kalau misalkan teman-teman yang masih emang santai ya nggak apa-apa, itu masih di hold gitu. Untuk Dekik bisa dipertimbangkan untuk BOE, kalau misalkan sudah posisi bisa dipertimbangkan untuk averaging up. Nah ini saatnya averaging up ya, seperti ini. Mungkin akan coba untuk ulang dia punya ya, ini ya, setelah dia naik tangga, satu tangga dia mendatar, ini koreksi tapi mendatar. Nah Dekik ini koreksi mendatar di level 107 sampai dengan 102 ya gitu. Dekik. Lalu lanjut Prasetya, BKSL resisten berapa Bung Yev? Ya, jadi untuk Bukit Sentul ini sudah break, dia punya resisten 99 ya atau 100. Jadi untuk selanjutnya di 106, lalu jika itu level ditembus bisa ke 120 ya. Untuk target pribadi, target pribadi saya bisa ke 120 sih ya. Tuh. Karena dia punya historical ya. Jadi kan 120 udah bisa lebih ya untuk Bukit Sentul. Makanya saya pribadi belum tertarik untuk jual. Oke, lanjut. Denny Wang, bahas Bumi Energi, apakah ada penguatan? Untuk energi tadi ya sudah dibahas ya. Lalu untuk Bumi, nah, satu-satunya saham Bakri yang mungkin masih saya bisa toleran ya, Bumi ya. Masih saya sedikit, kalau nggak ada pilihan ya bisa trading Bumi. Untuk Bumi ini mungkin masih akan uji support ya di 455 sampai dengan 446 ya, itu di moving average 20. Lalu untuk trennya sendiri masih strong uptrend ya, bisa dilihat dari stokastiknya berada di area overbought selama 1 bulan ya, bulan Januari, Desember sampai dengan Januari. Lalu untuk koreksi ini dilihat dari sinyal MACD-nya ya, jadi dalam jangka pendek atau jangka menengah mungkin akan ada koreksi ke level misalnya ke 446 ya. Itu untuk Bumi. Untuk yang punya bisa sell on strength dulu di 486 ya, sell on strength-nya di 406 atau 494 gitu.
lalu lanjut uang final di harga berapa take profitnya, udah ya tadi dijawab ya, di level 220-an 30 ya yang terdekat, lalu di 246 untuk uang finance. Satu lagi Asri entry berapa di berapa, entry terbaik di berapa. Asri hari ini koreksi. Ya, saya pikir Asri entry terbaiknya 5 hari ya, bisa di level 390. Itu entry terbaik untuk Asri. Lalu cut loss, jika Asri back dia punya 382 ya, 382 dan 380 itu untuk cut loss. Tetap cut lossnya ada jamnya ya, jangan asal cut loss, jangan pakai smart trader ya, biar enggak salah ambil keputusan. Itu untuk Asri. Lalu malam Pak, NRCA target terdekat berapa? Oke, kita lihat NRCA, bagus NRCA, hampir kayak DKIK ya dan SSIA. Nah, target terdekatnya untuk sangat dekat ya, di level 474 dan $492 ya untuk NRCA, dan saya pikir ini masih layak hold ya. Kalau saya sih nggak take profit ya, saya masih hold saham NRCA tuh. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa NRCA ini sedekatnya ke level 560 lah ya, itu nggak sulit ya dalam 1-2 bulan ke depan, selama dia masih bergerak di atas track ya. Tracknya itu bisa dilihat dengan uptrend line ya. Nah, ini dia akan bergerak ke 560 ya dalam waktu dekat. Lalu dari Pak Alfonsus Agung, saya mau tanya Pak, DSFI lebih baik TP atau hold? Oh, udah ada posisi DSFI berarti ya. Nah, ini pertanyaannya enak ya, mau TP. Oke, saya pikir hold ya untuk DSFI dengan target terdekat 196 sampai 198 atau 200 ya. Ini sempat ke 206 ya, lalu ini hold ya, tapi sell on strength tetap. Kalau misalkan dia spike di atas 10% take profit ya untuk DSFI, karena karakternya dia membuat tangkai ya, candle bertangkai seperti ini ya, tangkainya banyak ya. Jadi ini karakter saham yang tidak bisa dibiarkan kalau lagi main ya. Kalau main di atas 10 atau bisa ke mendekati auto reject, silahkan take profit ya. Lalu kalau misalkan mau buyback jangan hari itu juga, besok lagi aja gitu untuk DSFI. Denny Wang, BCIP bagusnya masuk di harga berapa dan TP di berapa? Terima kasih. BCIP, wah, BCIP ini masih uji resistant moving average ya. Jika break, saya pikir ya silakan ya. Kalau saya tidak terlalu berminat dengan BCIP ya, silakan coba di 272 dengan level take profit terdekatnya di 400 ya. Ini bisa ke 400 ya, ke 430-an tuh untuk jual santai BCIP ya. Dia break moving average 60, saya pikir ke 400 itu nggak sulit kalau sahamnya nggak digoreng ya tuh. Lalu pertanyaan selanjutnya, nasib Adi Pak, Pak Mandoblang. Oke, untuk Adi MACD
masih ada koreksi, cuma stokastiknya sudah golden cross ya. Jadi besok hari ini gagal menguji moving average 20 ya, ini gagal, mungkin besok akan break ya, kita lihat aja. Nasibnya masih bilang masih belum jelek-jelek amat ya. Kalau dibilang bagus, nggak bagus amat juga. Itu untuk Adikarya, cut lossnya level 260 ya. 2600, sorry, 2600. Lalu Erik Tendean, Pak Erik tanya Bumi, tadi udah ya Bumi, apa bisa naik? Saya pikir kalau ada posisi silakan sell on string ya. Tuh, cuma kalau belum punya tunggu dulu aja di 450 ya. Tuh. Lalu Natalia Wijaya, gajah tunggal bagaimana Pak? Kira-kira terbang nggak ya? IHSG mendukung tapi di situ aja masih wait ya Pak. Dan BNLI Pak kemarin belum sempat jual di 705. Ya untuk BNLI ini santai ya. BNLI masuk lagi ke stock call Yef Trader. Mungkinan besok atau lusa bisa take profit di atas 710. Untuk gajah tunggal kita lihat ya. BNLI tadi sudah dibahas, kita bahas gajah tunggal langsung biar tidak terlalu malam dan mengulang-ulang. Gajah tunggal ini masih bergerak di atas moving average 60 dan 20 ya. Lalu untuk momentumnya ya kita masih belum ada, kita lihat masih belum ada volume juga ya, kita tinggal tunggu volume aja. Kalau dilihat dari candlenya sih kita masih dilihat dari tren jangka pendeknya masih sideways ya, dia harus break dengan volume di atas 1190 atau 1200 ya, dia harus break di situ, berarti dia sudah mulai uptrend ya. Tuh, untuk gajah tunggal masih tunggu volume ya. Timmy Renaldi, Bumi jangka waktu dekat gimana nih Mas? Saya pikir jangka waktu dekat akan koreksi ya, tapi bisa sell on string ya kalau dilihat dari chartnya. Sudah kebanyakan grupnya Pak, fokus ke private. Oke, kita fokus ke private ya. Oke, grup private aja Pak. Oke, kita bikin grup private. Ada yang bilang grup private. BPT masih hold apa sell? Hold ya. Untuk BPT hold karena ya ini stock trend, walaupun hari ini wah untuk jangka pendek ya mungkin BPT akan koreksi dulu ya. Sudah hari ini ada bentuk dia shooting star ya. Ya tapi masih oke. Untuk saya pribadi take profitnya di 400. Kalau teman-teman mau take profit silahkan take profit dulu, nggak apa-apa. Cuma kalau saya sih sayang karena takut hilang barang ya. Kalau saya BPT punya dan harganya di bawah 300 ya, saya pikir hold aja untuk BPT biar maksimal dulu, karena kalau kita jual beli juga kita harus hitung-hitung komisinya, fee ya maksud saya, fee jual dan fee belinya. Walaupun kita untungnya banyak, fee beli dan fee jual itu karena kita bisnismen ya, kita harus hitung itu. Kalau untuk kita sudah bikin trading plan, targetnya berapa ya, kita harus patuhi itu. Walaupun dalam jangka pendek ada naik turun ya, ada naik turunnya, kita selama saham itu masih dalam track yang masih bisa dibilang sesuai dengan planning kita ya, why not ya, hold. Jadi BPT ada koreksi ya mungkin karena candlenya sendiri sudah shooting star.
Lalu dari Pak Erik lagi, kalau Harum kalau mau buy di harga berapa? Oke, Harum ya. Harum menarik ya. Bisa dipertimbangkan untuk beli di area 2070 atau 2060 ya. Itu area mendekati moving average 20 hari ya. Nah, kalau dilihat dari trennya emang masih sideways ya. Masih sideways dan dengan kecenderungan melemah ya. Oke, ini salah satu saham yang masuk portfolio klien saya tahun lalu ya. Ini cukup bagus sekali karena rally-nya kalau misalkan dia sudah pick up, dia akan rally panjang ya, sangat punya nafas yang cukup panjang saham ini. Jadi untuk saat ini dia lagi ambil nafas saja. Nah, kalau misalkan besok dia kasih, silahkan ambil. Tuh. Oke, gitu ya. Ini sudah nggak ada yang nanya lagi. Oke, Timmy Renaldi, PNBN kok walau volumenya kecil tapi naik terus ya Mas. Gini ya, jadi PNBN sendiri emang floating shares-nya sendiri, sahamnya memang tidak besar ya, bisa dilihat dari PNBN ya. Oke, siapa bilang PNBN volumenya kecil ya? PNBN ini naik diikuti dengan volume ya, bisa dilihat emang kalaupun dia tidak konsisten dengan volume, cuma dia hanya ada volume ya hari ini ya, ada volume. Nah, kenapa sih kadang saham itu ada volume dan ada enggak volume? Jadi kita lihat dari dia posisi floating shares-nya ya, market cap-nya juga kecil ya, lalu sahamnya juga bisa dibilang dia IPO juga enggak terlalu besar ya, yang dikasih ke market, ke publik itu enggak terlalu besar, otomatis volumenya kecil ya. Memang yang sahamnya enggak terlalu banyak di market itu, kenapa volumenya sahamnya naik ya. Kita bisa lihat misalkan apa ya, nah bisa dilihat ya, OASA ini uptrend dari November sampai dengan Februari. Nah, kalau kita trading saham ini kita nggak bisa lihat volumenya bro ya, jadi nggak bisa lihat volumenya. Kita harus lihat dari dia punya pola ya, pola trend itu. Volume itu salah satu indikator, cuma tidak mutlak ya, masih ada indikator-indikator yang lain, harus disesuaikan. Nggak harus saham ini harus pakai MA, saham ini harus pakai stokastik, saham ini harus pakai MACD, enggak. Jadi setiap saham itu dan tren, dia punya tren itu punya indikator-indikator sendiri gitu. Makanya saya saya selalu memberikan pandangan itu tidak hanya dilihat dari moving average 60 saja ya. Misalkan saham itu emang lagi bearish dan emang ada potensi untuk swing ya, kita lihat dari stokastik misalkan ya. Jadi seperti itu, kita volume itu bisa kita jadikan patokan kalau ya, emang saham itu masuk ke dalam saham yang emang liquid ya, sahamnya emang banyak tuh. Kalau saham yang tidak terlalu liquid ya, kita mau nunggu sahamnya liquid kapan gitu loh. Jadi volume itu tidak melulu kita lihat sebagai patokan utamanya. Saham boleh naik ya, volumenya nggak naik, tapi lebih bagus lagi kalau saham itu naik diikuti dengan volume. Itu artinya kalau teman-teman tahu seperti supply and demand gitu, jadi saham itu sedang dicari, jadi dia naik seharga apapun dia akan diburu terus dengan volume yang besar, beli sehingga akan meningkatkan harga sekaligus dengan volume gitu. Gitu ya. Ini ada 23 orang ya. Sekarang jam 10 lebih 7 menit. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah nonton ya.
mungkin malam ini sampai jam 10 lebih 10 aja ya, karena saya sedang ada proyek ya untuk portfolio modeling ya. Ada beberapa, saya emang setiap kuartal itu harus menyiapkan model portfolio ya, dari beberapa saham. Kalau teman-teman biasa lihat MSCI ya, MSCI Index itu ya bikin kayak gitu, semacam itulah ya. Ada beberapa saham yang harus di hold sama beberapa klien saya, jadi itu emang agak harus saya dalami ya, dari dia technical dan fundamentalnya gitu. Ini saya sedang kerjakan, jadi kalau misalkan ini saya agak-agak ngelantur ya, sorry ya, karena capek sekali ya. Kemarin habis touring langsung bikin apa kayak gini, bikin live streaming ya tadi malam, lalu trading paginya, dan sorenya kerja untuk kerja target bulan Maret ya, rilisnya untuk portfolio modeling gitu. Ada yang tanya lagi nggak ada ya? Oke. Ini ada yang tanya sebenarnya di Telegram ya, agak banyak, saya jawabnya di Telegram aja ya, karena saya mau lanjutin ngerjain ya. Kita lanjut di Telegram ya mungkin teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu ya, sekian teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ini ya, channel saya pribadi, lalu juga tetap follow juga perkembangan video, di upload video di ini ya, channel YF Trader, karena saya akan buat kuliah ya mungkin minggu ini ya. Kalau ada waktu saya mau buat kuliah, untuk kuliah trading ya, kuliah trading saham. Nanti kita lihat aja akan bahas apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe YF Trader dan ini channel pribadi saya. Lalu yang paling penting juga untuk chat dengan saya di Telegram ya. Itu. Nah, untuk beberapa teman tadi ada yang tanya mau join private trading room, itu mohon maaf ya belum bisa untuk bulan ini ya. Jadi bisa masuk bulan Maret ya. Jadi kalau misalkan mau tertarik ya silahkan kirim persyaratannya dari sekarang, nanti saya akan catat untuk join private trading room bulan Maret ya gitu. Mungkin itu dulu, sekian, terima kasih dan selamat malam.